Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 431, ayo, jangan lakukan itu. Aku hanya bercanda, selain itu, aku biasanya yang melempar orang ke laut. Kau iparku, kau tidak akan melemparkanku ke laut, kan? Henry langsung berkata, dia dulu dan masih tak kenal takut. Tetapi ketika dia menghadapi Jasper, dia merasakan kekaguman dan kekhawatiran. Bahkan, Henry selalu memiliki pandangan yang sangat sederhana di dunia. Dia akan menyerang siapapun yang menyerangnya, lalu pergi ke para tetua jika segalanya menjadi di luar kendali. Dia berpikir dengan logika ini selama lebih dari 20 tahun hidupnya dan taktik itu selalu berhasil. Meskipun berkali-kali, Anna adalah orang yang memainkan peran sebagai tetua Henry. Bahkan, Zachary tahu tentang semua hal sepele yang telah dia lakukan. Patualau juga sama bermasalahnya, tetapi karena dia mengalami hal yang sama ketika dia masih muda, dengan putranya semakin baik daripada dia, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kalau tidak, dia tidak akan menyerahkan tugas penting untuk mendidik Henry ke Jasper. Tiba-tiba, ketika Zachary melihat Henry berjalan melewati pintu di tengah malam dan duduk di sofa sedih, merokok tanpa sepatah kata pun, dia merasakan pelipisnya berdenyut. Dia tahu putranya dengan baik, biasanya, ketika Henry berperilaku seperti itu, dia tahu bahwa dia telah melakukan sesuatu yang sangat buruk sehingga bahkan Anna tidak bisa menyelesaikannya. Zachary melirik dengan aneh ke arah Jasper, dia tidak mengerti mengapa Jasper bisa tetap tenang sepanjang waktu. Dia mengambil cerutu dan menyalakannya sebelum duduk di seberang dua orang itu, dia berkata, "Katakan, apa yang kau lakukan?" Henry menghela napas, dia memandang ayahnya tetapi ragu untuk berbicara. Tatapan di wajahnya malu-malu, tampak sangat menyesal pada saat yang sama terlalu malu untuk memberitahu ayahnya. Pelipis Zachary bahkan berdenyut semakin kencang sekarang, katakan. Zachary meraung dengan tidak sabar. "Huff." Henry menghela napas, wajahnya penuh kegetiran, begini ceritanya. Setengah jam kemudian, Zachary dan Jasper, serta Henry dengan tanda tamparan di wajahnya, duduk dengan sedih berhadapan dengan Patualau dan menghela napas pada saat yang sama. 3 helaan napas panjang membuat Patualau mengerutkan kening setelah Zachary menceritakan Patualau seluruh ceritanya. Ia mengusap wajahnya dan berkata dengan senyum masam, "Ayah, aku tahu tidak pantas bagi kami untuk menyusahkanmu dalam keadaan seperti ini, tapi ini berbeda. Jika keluarga Turner mengirimkan patua mereka, maka dengan identitasku, itu akan sangat canggung bagiku, jadi aku tidak punya pilihan selain memintamu untuk masuk. Aku adalah orang yang membersihkan kekacauanmu ketika kau masih muda, sekarang aku juga harus membersihkan kekacauan putramu ketika aku sudah sangat tua. Apakah aku berhutang sesuatu kepada kalian berdua?" Patualau merajuk. Zachary, Henry, Jasper hampir meledak tertawa. Setelah itu, udara hening tergantung pada semua orang di ruangan itu. Yang paling penting saat ini adalah untuk menyelesaikan masalah. "Henry, kau sangat mengecewakanku kali ini," kata Patualau, menatap Henry. Kali ini, rasa bersalah di wajah Henry itu asli. Dia berdiri dan berkata, "Aku tahu, kakek, aku akan belajar dari kesalahanku." Huff, Zachary membersihkan tenggorokannya, berkata, "Turner Junior benar-benar tercela. Jika dia sudah menggunakan praktik-praktik tidak jujur seperti itu pada usia muda, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan dia lakukan di masa depan. Tidak peduli betapa tercelanya dia, putramu adalah orang yang memberinya sesuatu untuk digunakan melawannya kali ini. Kau harus mengakui kekalahan, jangan mengeluh," Patualau berkata dengan lembut. Ketika dia berbicara, Patualau melirik Zachary dan melanjutkan, "Ini putramu, masalahnya harus diselesaikan, tetapi hukumannya akan dilakukan. Apa rencanamu?" Bab 432 Zachary menggertakkan giginya dan berkata, "Aku akan memberhentikan Henry dari semua tugas dan posisinya di dalam dan di luar perusahaan. Aku juga akan menangguhkan semua kartu kredit dan propertinya selama setengah tahun." Kulit Henry berubah, dia baru saja akan memohon keringanan hukuman ketika dia melihat sorot mata Jasper. Tiba-tiba, kemarahannya ditelan kembali. Dia merintih untuk waktu yang sangat lama dan akhirnya mengeluarkan kata-kata, "Mengerti." Kebencian Henry terhadap Eric telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Patualau mengangguk, puas dengan hasilnya. "Henry, ceritakan padaku apa yang Jasper lakukan di hotel tadi,"
Tanya Pak Tua Lau tiba-tiba. Henry menekan kekesalannya dan menceritakan tindakan mendominasi dan sombong Jasper sebelumnya. Dia tiba-tiba menjadi emosional, dia menceritakan hal-hal yang dilakukan Jasper dengan cahaya dan kegembiraan. Ketika Henry menggambarkan bagian di mana Jasper mengatakan bahwa hanya satu dari mereka yang bisa memenangkan pertempuran dan tidak akan ada perdamaian, Pak Tua Lau menghantam sandaran tangan sofa dan berkata, luar biasa. Semua anak muda harus mendominasi dan seagresif ini. Kau melakukan pekerjaan yang luar biasa, Jasper. Jasper tertawa dan berkata, aku agak khawatir kau akan menyalahkanku karena sombong hanya untuk mengintimidasi dia. Pak Tua Lau berkata, sombong. Aku katakan bahwa kau sudah lama menjadi sekutu Lau, dan di masa depan, kau akan menjadi menantu Lau. Jika kau takut ketika kau seharusnya tangguh, maka aku pasti akan memarahimu. Kata menantu membuat jantung Jasper berdebar kencang. Apakah Pak Tua Lau mengetahui tentang hubungan ambigu yang dia dan Ana lakukan? Jasper merasa sedikit bersalah. Dia baru saja akan berbicara ketika Pak Tua Lau melanjutkan dengan suara yang dalam, masalah ini tidak akan mudah dipecahkan. Zachary mengangguk juga dan berkata, keluarga Turner sulit untuk dihadapi, selain itu, Brett adalah rubah tua yang sangat licik, lalu ada juga Pak Tua Turner. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, maka kerugian yang akan kita derita akan sangat besar. Meskipun situasi ini sulit untuk ditangani, kita harus segera menyelesaikannya atau kita akan dirugikan jika ini sampai ke publik. Pak Tua Lau memandang Jasper dan berkata dengan lembut. Apa yang kau sarankan untuk kita lakukan, Jasper? Jasper merenungkannya dan berkata, keluarga Turner mungkin tidak akan melawan kita sampai akhir. Grup bisnis Kota Harbor adalah topik sensitif saat ini dan banyak Taipan sedang menonton. Mereka tidak akan mengambil tindakan ekstrim selama titik kritis ini. Aku pikir kita masih bisa bernegosiasi. Henry merajuk, apa yang harus dinegosiasikan? Langsung saja mulai perang? Lau tidak pernah takut pada siapapun, di Kota Harbor, bahkan 3 keluarga lain tidak punya nyali untuk memprovokasi kami. Jika aku melakukannya, aku akan menyewa 2 orang untuk menyeret Eric ke belakang gunung dan menguburnya. Diam. Siapa bilang giliranmu untuk berbicara, teriak Zachary. Henry terdiam dan duduk dengan kesal tanpa sepatah kata pun. Jasper, kata Pak Tua Lau tiba-tiba. Jasper berdiri dan berkata, aku di sini, Pak Tua Lau. Pak Tua Lau berkata, aku ingin kau membuat pengaturan besok. Kirim undangan ke Pak Tua Turner atas namaku dan undang Brett serta mereka yang terlibat dalam urusan ini kali ini. Aku akan mentraktir mereka makan malam, tetapi aku ingin kau menjadi tuan rumah. Jasper merenung dan mengangguk, berkata, oke, aku akan menyelesaikannya besok. Pak Tua Lau mengangguk sambil tersenyum dan menepuk lengan Jasper dengan ramah, berkata, Henry telah gagal memenuhi harapanku, jadi aku akan membutuhkan bantuanmu dalam banyak hal. Anak ini perseptif, tetapi sebelum dia tercerahkan, aku tidak yakin dia akan menyadari semua kerja keras yang kau lakukan. Jasper melirik Henry dan tersenyum, jangan khawatir, Pak Tua Lau, dia tidak terlalu buruk. Pak Tua Lau melambaikan tangannya dan berkata, oke, kalian semua harus pergi, selesaikan besok dan ingat, meskipun kau mengirimkan undangan atas namaku, kau harus menjadi tuan rumah, kau adalah orang yang bertanggung jawab. Jasper mengangguk kecil. Pak Tua Lau berencana untuk meminjamkan prestisenya untuk mengintimidasi pihak lain. Bab 433 dini hari berikutnya. Kediaman Turner, rumah Brett. Aroma cerutu menyebar di udara. Brett mendengarkan dengan tenang saat putranya Eric menceritakan kembali kisah tentang apa yang terjadi. Begini ceritanya, Eric mengepalkan tinjunya, dan bahkan pada saat ini, dia masih merasakan sensasi menyesakkan di dadanya. Jasper dan Henry terlalu arogan. Mereka langsung membalik meja bahkan ketika aku memegang kartu truf, mereka sama sekali tidak menghormatiku. Di mana kita? Ibu kota Swallow. Bukan Kota Harbor di mana mereka bisa melempar beban sesuka mereka. Eric menggertakkan gigi dan mengamuk, ayah, aku harus memberi mereka pelajaran kali ini. Wajah Brett diselimuti asap dan ekspresinya kabur, tapi suaranya bisa didengar, kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Eric berhenti dan berkata dengan rasa bersalah, kemarin sudah larut malam, ditambah lagi, kau baru saja kembali dari bekerja di luar, jadi aku tidak bagaimana dengan sebelumnya. Kau seharusnya memberitahuku pertama kali ketika kau mendapatkan dokumen itu. Suara Brett dalam, jika ini sesuatu yang lain, lupakan saja, tapi lihat apa yang kau dapatkan.
Kau mendapatkan saham keluarga Lau di cabang ibu kota Swallow dan proposal proyek desa Olimpiade mereka. Kedua hal ini sangat penting. Apa kau pikir mereka berdua akan menyimpan ini di antara mereka sendiri dan menyelesaikannya denganmu secara pribadi? Betapa naifnya kau ini. Aku tidak percaya kau bahkan muncul di pintu mereka. Erik berkata, tidak mau menerima kesalahannya. Aku rasa aku tidak melakukan kesalahan. Aku tidak pernah berencana mengembalikan barang-barang itu kepada mereka. Aku hanya mencoba menipu mereka sebelum menyerahkan barang-barang itu kepada keluarga kita. Namun, yang tidak aku duga adalah kepala mereka sekuat baja. Aku tidak percaya mereka ingin melawanku sampai mati. Brett berkata dengan dingin, mengapa kau pikir kau bisa menipu mereka? Erik menjawab tanpa sadar. Itu karena kedua hal ini sangat penting. Bagaimana mungkin mereka bisa memikul tanggung jawab yang begitu besar? Pada titik ini, ekspresi Erik tiba-tiba suram. Menyadari bahwa Erik akhirnya mengerti maksudnya, Brett menghela napas dan berkata, kau baru mengerti sekarang, ya. Inilah yang membedakan kau dan Jasper. Aku tidak peduli apakah kau mencoba menipu mereka atau apakah kamu berencana untuk menyerahkan saham itu kepada kami. Selama kau tidak mentransfer kepemilikan itu sendiri, mereka dapat mengevakuasi perusahaan dan menarik dana kapan saja. Apa yang tersisa untukmu hanya akan menjadi cangkang kosong. Kalau aku tidak salah, Jasper pasti sudah menyuruh Henry melakukannya kemarin. Oleh karena itu, saham perusahaan tidak ada artinya. Yang paling penting saat ini adalah proposal proyek. Dan kerahasiaan adalah elemen penting dalam proposal proyek, karena kau telah mengambilnya dan membacanya. Sejauh menyangkut Turner dan Lau, proposal ini sudah menjadi sampah. Hanya dengan poin ini saja, apa kau pikir kau masih memegang kartu yang cukup kuat untuk mengintimidasi mereka? Oleh karena itu, Lau sebenarnya tidak menderita kerugian sebanyak yang kau kira, tetapi karena sifat keji dari insiden ini, mereka tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Saat Erik mendengarkan apa yang dikatakan Brett, dia mengingat berbagai tindakan yang telah dilakukan Jasper, wajahnya berubah sangat suram. Dia merasa seolah-olah dia telah dibodohi oleh Jasper sepenuhnya. Justru karena sifat keji dari masalah ini, hal-hal di luar kendali mereka, jadi itu harus diselesaikan oleh para tetua Lau. Rubah kecil Jasper itu benar-benar licik. Apa kau pikir dia akan menyeret dirinya ke dalam rawa ini tanpa alasan? Dia memenangkan martabat dan kesombongan, menjadi lebih disukai di mata keluarga Lau juga. Ketika dia meninggalkan seluruh misi, dia tidak akan membencimu, tetapi sebaliknya, dia akan berterima kasih karena telah menciptakan kesempatan yang baik untuknya.